Halo kids, pernahkah kalian memikirkan bahwa mengapa cara berkomunikasi kita, cara berbelanja, kemudian cara belajar kita jika dilihat dari 10 tahun atau 20 tahun yang lalu sangat berbeda dengan saat ini? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Check this out. Yuk kita berdiskusi mengapa kehidupan sosial selalu berubah dari waktu ke waktu. Perjalanan kita hari ini akan membahas tentang perubahan sosial. Sebelum saya mulai, kenalin dulu yuk, saya Diokoni Putri. Saat ini saya mengampu mata pelajaran IPS di SMP Negeri 5 Sidoarjo. Apa sih pentingnya kita belajar hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep perubahan sosial. Selanjutnya yaitu menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial, mengidentifikasikan bentuk perubahan sosial, serta yang terakhir yaitu menunjukkan sikap kritis terhadap perubahan sosial. JRPT perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur, nilai, norma, atau pola perilaku dalam masyarakat secara bertahap atau cepat. Perubahan ini bisa kecil maupun besar, dan bisa terjadi secara sengaja atau tidak. JRPT perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur, nilai, norma. Setelah kita mengetahui apa itu perubahan sosial, yuk kids, kita lihat contoh-contoh perubahan sosial itu apa. Yang pertama yaitu pergeseran metode transaksi. Bisa dilihat pada video di samping bahwa transaksi yang biasanya kita lakukan secara manual, mungkin yang biasa orang tua kalian atau bahkan nenek kakek kalian lakukan, biasanya harus pergi ke tempatnya langsung, tapi saat ini kalian bisa berbelanja secara online menggunakan e-commerce yang sudah ada seperti Toko Oren, Toko Hijau, dan lain sebagainya. Nah, hal ini karena adanya pengaruh teknologi yang berkembang pesat. Setelah kita mengetahui contohnya kids, ayo yuk kita lihat ciri perubahan sosial itu apa saja. Yang pertama yaitu terjadi secara berkelanjutan, jadi ini tidak stagnan, tidak stop. Kemudian apakah ke depan akan ada cara-cara berbelanja yang lebih maju lagi? Tentu saja itu akan terjadi. Selanjutnya yaitu melibatkan banyak aspek kehidupan, jadi ini bukan hanya tentang belanja. Perubahan sosial itu apa saja yang berubah, tentang keadaan ekonomi, kemudian kondisi sosial, cara berpakaian kita, cara hidup kita. Nah, itu semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan berubah. Dan yang terakhir yaitu mengandung unsur adaptasi dan resistensi dalam masyarakat. Yang menyebabkan faktor pendorong perubahan yaitu yang pertama interaksi lintas budaya. Selanjutnya adanya heterogenitas penduduk, pendidikan yang merata, dan kemudian akses informasi dan teknologi. Hal ini akan mempercepat adanya perubahan sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor penghambat perubahan. Ternyata di dalam masyarakat pun ada hal-hal yang menyebabkan perubahan sosial itu terhambat. Yang pertama yaitu adanya adat istiadat yang kuat, sehingga ketika ada budaya lain yang masuk akan ditentang oleh adat istiadat yang kuat tersebut. Kemudian adanya ketertutupan terhadap budaya baru. Nah, ini seperti yang saya sebutkan lagi ya. Jadi menolak adanya kebiasaan-kebiasaan yang masuk ke dalam masyarakatnya, kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dan yang terakhir yaitu adanya keterbatasan akses pendidikan dan teknologi. Hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat. Bentuk perubahan sosial apa saja bentuknya? Yang pertama yaitu perubahan sosial secara cepat atau lambat, yang dikenal dengan istilah revolusi dan evolusi. Yang kedua, perubahan sosial kecil atau perubahan sosial yang besar. Dan yang
Ketiga, perubahan sosial yang direncanakan ataupun perubahan sosial yang tidak direncanakan. Dan yang terakhir yaitu linear, multilinear, atau siklus. Nah, kids, kemudian ketika terjadi perubahan sosial, bagaimana respon yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus bersikap? Tentunya kita tidak bisa memaksakan bahwa semua orang harus bisa menerima perubahan yang terjadi. Kita pun sebagai masyarakat yang bijak, sebagai manusia yang bijak, harus tahu manakah perubahan sosial yang harus kita terima dan yang harus kita tolak. Apakah itu bisa berdampak negatif terhadap perubahan kita ataupun positif, sehingga mana yang menyebabkan dampak positif dalam kehidupan dan mendukung kehidupan kita, marilah kita mendukung perubahan sosial yang terjadi. Kesimpulannya yaitu bahwa perubahan sosial adalah keniscayaan dalam masyarakat. Dengan memahami penyebab dan bentuknya, kita bisa menyikapi perubahan secara bijak dan aktif, berkontribusi untuk kehidupan yang lebih baik. Kids, perubahan sosial ini bukan hanya terjadi pada orang dewasa. Tentunya dalam perkembangan sehari-hari kalian pun akan merasakan. Contohnya adalah games. Jika melihat 10-20 tahun yang lalu, permainan-permainan yang biasa dijalankan anak-anak adalah permainan-permainan yang bersifat tradisional. Tapi sekarang kita sudah terbiasa oleh gadget dan perubahan sosial dalam teknologi. Harap selalu bijak dalam menanggapi perubahan sosial yang ada. See you next time, the next video. Bye.